Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh seluruh umat manusia di dunia. Apa gerangan umat muslim di dunia senantiasa menunggu-nunggu kehadiran bulan suci Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan Allah melipat gandakan seluruh amal ibadah setiap umat manusia, setiap umat muslim. Oleh sebab itu wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan setelah Allah memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Apakah hanya kita sekedar menunaikan ibadah puasa? Tentunya tidak. Bulan suci Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Sadaqah. Oleh sebab itu, mari kita semuanya senantiasa berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salat lail, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain agar dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan senantiasa ditunggu-tunggu kehadirannya. Lalu apakah kegembiraan kita bisa kita luangkan dalam melaksanakan ibadah? Tentunya itu kembali kepada kepribadian kita masing-masing. Oleh sebab itu, saya pribadi mengucapkan kepada seluruh anak-anak sekalian, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah qiyamul lail, selamat menunaikan ibadah membaca Al-Quran, selamat menunaikan ibadah-ibadah infaknya, sedekahnya, zakatnya, dan amal-amaliyah yang lainnya. Oleh sebab itu, mari bulan ini kesempatan buat kita semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melaksanakan ibadah puasa ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit bercerita tentang paradox of candy. Ibarat saya mempunyai dua buah permen. Saya punya satu permen, saya berikan kepada kalian, tetapi permen itu tidak ada bungkusnya. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kalian menerima atau menolak? Nah, sudah barang tentu pasti menolak. Dengan berbagai macam alasan, kalian tidak mau menerima permen yang saya berikan karena sudah tidak ada bungkusnya.
Padahal permen tadi belum ada yang makan. Sengaja saya buka bungkusnya, lalu saya berikan kepada kalian. Yang kedua, kalian saya berikan satu permen yang masih ada bungkusnya. Apa reaksi kalian? Barang itu kalian pasti akan menerima permen yang masih ada bungkusnya. Coba perhatikan. Ketika saya kasih permen yang ada bungkusnya, ketika kalian akan makan, pasti bungkusnya pun akan kalian buang. Kalian pernahkah berpikir? Lalu sebetulnya apa yang kalian inginkan? Permennya atau bungkusnya? Nah, di sini kita berpikir, kenapa tadi satu sisi saya berikan satu permen yang sudah tidak ada bungkusnya, kalian tolak, tapi ketika saya kasih permen yang ada bungkusnya, ketika kalian akan makan, bungkusnya kalian buka dan kalian buang juga bungkusnya. Yang kalian makan adalah permen-permennya juga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini menggambarkan bahwasanya kehidupan manusia itu tidak hanya manisnya saja yang mau, tidak hanya enaknya saja yang mau, tetapi harus mau berusaha, harus mau berikhtiar, harus mau tidak enaknya juga. Maka Allah memberikan kita ujian, memberikan Allah kita cobaan kepada seluruh umat manusia, khususnya kita sebagai umat muslim, agar apa? Meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan wala tai'asu min rauhillah. Kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang belajar, diberikan PR, kerjakan PR-nya. Karena itu adalah bungkusnya permen. Ketika nanti setelah kalian merasakan manisnya belajar, kalian mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan prestasi yang baik, itulah permennya. Maka berbahagialah bagi kalian, bagi kita semuanya yang melalui proses ini dengan baik, dengan sabar. Waktunya sekolah, belajar. Waktu mengerjakan PR, kerjakan. Diberikan tugas, kerjakan. Inilah bungkusnya permen. Tidak ada orang yang tadi saya kasih permen, tidak ada bungkusnya, tapi pada gak mau semua. Jadi tidak ada di dunia ini yang kita hasilkan tanpa ada usaha. Oleh sebab itu anak sekalian, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar apa? Agar kita mendapatkan hasil yang manis. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus COVID-19. Seluruh seruan disampaikan kepada kita semuanya, khususnya sebagai umat muslim, agar apa? Salah satu ujian terberat kita adalah larangan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di masjid-masjid tertentu. Sholat jamaah fardu dibatasi shofnya. Harusnya imam mengingatkan, rapatkan shaf, luruskan shaf, tapi sekarang tidak ada. Ada yang jaraknya 1 meter, ada yang jaraknya 1 jengkal, ada yang jaraknya 1 keramik, dan sebagainya, macam-macam. Ada juga larangan melaksanakan salat Jumat. Sekarang di bulan Ramadan, ada salah satu masjid dilarang untuk melaksanakan salat tarawih. Yang biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya ketika menghadapi bulan Ramadan. Apa maknanya? Kita disuruh lockdown oleh Allah melaksanakan ibadah di rumah. Bukan berarti ketika larangan melaksanakan ibadah di masjid, kemudian kita di rumah tidur. Tidak. Tapi Allah mengisyaratkan kepada kita untuk beribadah kepada keluarga kita di rumah masing-masing. Jadi ini adalah bulan Ramadan yang paling istimewa, yang selama hidup kita temui. Kalau bulan-bulan Ramadan sebelumnya mau tarawih rasanya malas, godaannya banyak. Apalagi yang sudah dapat THR. Pengennya ke mall. Pengennya kalau sore ngabuburit. Cari jajanan, cari takjilan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang Allah kunci kita
agar kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mal-mal sekarang pada tutup. Yang biasanya shopping takut, malnya tutup. Mau jajan takut terkena virus. Mau kumpul-kumpul ada aturan PSBB, razia Satpol PP. Nah, ini adalah momentum sebetulnya buat kita semuanya untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memperbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Mau ngapain di rumah? Kesempatan buat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da subuh 1 juz baca Al-Qur'an. Pagi sholat duha, habis duha baca lagi 1 juz Al-Quran. Ba'da zuhur 1 juz. Maka kalau kita istiqomah 30 hari, maka kita bisa khatam Al-Quran 5 kali 1 bulan suci Ramadan ini. Kenapa sebab? Karena tidak ada aktivitas lain. Yang biasanya kalau habis isya main petasan, ke mall. Apalagi ketika nanti 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, yang biasanya orang lalu lalang, mudik di jalan, macet-macetan di jalan. Subhanallah, sekarang sudah keluar aturan dilarang mudik. Mudik dilarang, pulang kampung boleh, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik cobaan munculnya virus COVID-19 ini sebetulnya membawa berkah buat kita di bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan ibadah-ibadah yang sia-sia kepada Allah. Sehingga apa? Banyak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan, kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Masih ingat dengan peristiwa Ashabul Kahfi? Nah, peristiwa ini adalah peristiwa sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana 7 orang pemuda yang menegakkan akidah Islam, agama Allah, di tengah-tengah kehidupan orang kafir, di tengah kehidupan orang musyrik, tapi dia masih berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perjalankan 7 pemuda ini ke dalam gua. Berapa lama dia tertidur di dalam gua? Dalam bangunnya ternyata 7 pemuda tadi berdebat. Ada yang katanya 1 hari, ada yang katanya 2 hari, ada yang 7 hari, macam-macam. Padahal tanpa dia sadari, dia sudah tertidur selama 309 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah angkat derajatnya. Karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena keistiqomahannya memegang teguh agama Allah, sehingga ketika dia keluar dari gua, ternyata masyarakat di situ sudah berubah, tidak lagi seperti zaman dahulu ketika 309 tahun yang lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat saya garis bawahi adalah, mari dengan adanya ujian virus COVID-19 ini, kita ibaratkan adalah bungkusnya permen. Kemudian kita menikmati ibadah Ramadan ini adalah permennya. Rasanya manis, rasanya nikmat, rasanya enak ketika kita sudah merasakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini tanpa ada gangguan, tanpa ada ancaman, tanpa ada hal-hal yang mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini agar apa? Agar kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Yang terakhir dan sekalian, mari kita bersyair kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat yang tertulis di dalam kain kiswah yang terdapat di dalam di depan pintu Ka'bah. Kalimatnya adalah
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Silakan jadikan wirid zikir ya. Mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di depan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekalian yang saya sampaikan adalah mari di penghujung bulan suci Ramadan ini kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi anak-anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap menjauhi kerumunan-kerumunan massa, tetap di rumah, jangan keluar rumah kecuali ada hal yang penting ya. Untuk kelas 9 ya, mudah-mudahan semuanya lulus ya dan mendapatkan sekolah yang dicita-citakan. Wallahu a'lam. Mohon maaf apabila salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.